Ada itu, saya kira, tapi kita tidak berani semua menyebutkan nama-nama itu. Karena pasti ada serangan balik. Kalau negara mafia itu pasti ada serangan balik. Mau bikin lembaga perlindungan saksi 10 kali tetap aja kena. Itulah negara mafia menurut saya. Jadi selain peluru bang, Rani. Ya. Dan rakyat ini semua penegak hukum termasuk media harus dididik. Kasus-kasus yang melibatkan perempuan apa? Iya seperti itu. Sehingga itu yang sangat menyurutkan dukungan kita untuk dibongkarnya kasus ini. Nah yang saya mau katakan begini. Mudah-mudahan tidak terjadilah. Ya. Ini kan hampir semua nih kawan-kawan saya di sini. Abang-abang saya. Yang kita punya pengalaman di masa Orde Baru. Kalau di dalam negeri sudah tidak bisa mampu kita gunakan. Ya terpaksa kita harus keluar. Dulu zaman Soeharto, saya cuma teriak-teriak di jalanan adili presiden kalau dia melanggar hak asasi. Ya. Terus terjadi lagi pelanggaran hak asasi di depan SBY. Orang kibarin bendera, tertangkap tangan, tapi yang nyiksa detasemen 88 dan saya tidak didengar. Saya gugat di Den Haag. Tadinya mau di Brussel, di Strasbourg, Peradilan HAM Eropa. Karena yang kasih bantuan juga Uni Eropa terhadap detasemen 88. Detasemen 88 itu untuk lawan teroris, bukan untuk nyiksa warga negara sama kayak tim Mawar atau tim apalah yang Kopassus punya. Ini kan pengulangan sejarah. Tapi makin canggih gitu atas nama hukum semua. Kalau dulu kan atas nama kekuasaan, Intel, TNI, kekuasaan Orde Baru dan lain sebagainya. Nah, kita sekarang berada pada konteks itu. Saya kira kalau konteks itu agak sedikit punya ruang saja, maka ruang itu akan bisa memperbesar peluang Bang Magdir untuk memasukkan pertarungan. Karena biar bagaimanapun pertarungannya di peradilan. Kita tahulah, mafia itu kan bukan hanya Markus dan Matius. Ya. Yang satu maklar kasus, yang satu maklar peti es kasus kan. Kalau ini maklar peti es beneran loh. Peti es beneran. Ya. Saya kasih contoh, kalau dulu kan banyak aktivis, sekarang banyak wartawan langsung di peti es. Coba periksa semua, kenapa motif kematiannya? Berita, ada hubungannya dengan apa? Kekuasaan, korupsi. Lu kenapa LSM-nya nggak begitu? Ya lagi sibuk-sibuk ke partai semua. Wartawan juga kalau diperbolehkan begitu juga pada ke situ. Jadi ini ada konteksnya. Nah kalau konteks ini tidak sehat, maka kasihan orang-orang yang bertarung secara hukum. Di meja-meja yang sangat formal legalistik gitu. Sekarang KY bilang, wah itu ditemukan karena banyak hal yang tidak dipertimbangkan gitu. Terus Ketua Mahkamah Agungnya bilang, oh enggak itu tetap aja, nggak bisa itu dipengaruhi lagi pengadilan. Nah, kan udah kayak begitu caranya. Ini memperlihatkan kepada kita bahwa pimpinan atau pemerintahan yang sekarang ini secara mafia telah berhasil melakukan shock terapi karena orang yang memiliki jabatan tinggi dengan kekuasaan yang tinggi, apabila dia membongkar satu masalah, maka yang terjadi adalah serangan balik. Ya kan? Selain itu, kalau Anda mau membongkar masalah, kalau ada hubungannya dengan seksual dan perempuan, akan dimunculkan supaya tidak mendapat dukungan publik. Kalau soal yang lain-lain itu peluru, senjata, pengalaman saya, ya Bang, mohon maaf, saya baru 24 tahun, karena Bang saya lebih senior, lebih dulu dari saya. Biasa itu main-main balistik begitu, balistikan begitu, senjata-senjataan. Biasa, apalagi sekarang negaranya memang sengaja menawarkan itu semua kan. Coba aja itu, ya, bukannya tambah baik, tembak-tembakanlah di depan pengadilan. Ya kan? Itu memperlihatkan bahwa negara bagian dari mafia. Dan kalau kita sendiri mau berpikirnya moralistik gitu dengan apa yang terlihat di luar, saya kira kita agak sulit membongkar kasus Antasari ini, bahwa ini adalah satu fakta di mana negara bagian dari mafia. Atau ya ini hanya menjadi dark number, di mana yang terjadi hanya riak-riak kecil di proses persidangan dan di pemberitaan. Sementara Rani tersenyum sambil melambaikan tangan pada kita. Terima kasih.